akan saya bagi setelah masa PLN selesai ya. Kalau tidak keliru, sesuai kalender akademik itu di di tanggal 14 Februari ya, masa berakhir pergantian rencana studi. Oke, jadi nanti siap-siap saja untuk kelompok yang sudah akan dibagi nantinya ya. Kurang lebih mungkin akan ada 4 kelompok ya, jadi saya nggak tahu jumlah totalnya berapa ya. Kalau yang join di sini ada sekitar 25 ya. 25 dibagi 4 berarti setiap kelompok mungkin berisi 6 sampai 7 orang ya maksimal. Cuman di Siakap baru 13 orang ya. Kalau 13 mungkin nanti saya cek. Sekarang udah jadi 34 ya. Jadi 13 orang. 14 di sini ya. Di sini baru 14 orang ya. Nggak tahu nama-nama kalian sudah masuk atau belum. Saya coba share ya. Sebentar. Nah, ini adalah nama yang tadi saya cek ya untuk kelas sistem thermal industri itu baru 14 ya. Saya nggak tahu nama kalian sudah ada atau belum ya. Sudah terrecord atau belum tadi di Siakat Pocket ya. Kalau misalkan belum ada namanya yang ada di sini, silakan isi di Google Form yang saya kasihkan gitu ya. Oke gitu ya. Untuk sementara nama-nama yang terpampang di Siakat saya baru 14. Jadi saya nggak bisa bagi ya. Jadi saya tunggu dulu sampai masa APR selesai, yaitu di tanggal 14 Februari. Mungkin tanggal 15-nya akan saya bagi kelompoknya ya. Oke, cukup lah ya kerjakan tugas 3 hari tugas kelompok apalagi kan ya presentasi. Untuk topiknya bebas ya. Untuk topik studi kasusnya bebas, kalian mau mengevaluasi apa. Tapi jangan sama seperti yang sudah disampaikan di minggu pertama sampai minggu ketiga ini ya. Jadi ya setidaknya berbeda jenis gitu ya. Misalkan mau bahas heat exchanger ya, jenisnya yang beda gitu ya. Jangan bahas PHE sama STHE lagi. Ataupun kalau mau bahas boiler, jenisnya yang beda ya. Jangan bahas tentang waste heat boiler ya. Karena waste heat boiler akan kita bahas di minggu ini ya. Di hari ini lebih tepatnya. Kayak gitu ya, terkait dengan rencana perkuliahan untuk minggu ke-4 dan juga minggu ke-5. Jadi nanti adalah presentasi tugas. Sesuai dengan kontrak, untuk studi kasus itu berapa persen ya? 20% ya dari komponen penilaian. Jadi silakan dimanfaatkan betul-betul untuk sesi presentasi studi kasusnya. Oke, gitu dulu ya untuk penjelasan rencana minggu ke-4 dan juga minggu ke-5. Sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan minggu ketiga tentang study case evaluasi waste heat boiler. Materinya sudah saya share tadi di GCR, silakan kalian download. Oke, seperti yang sudah tampak di layar device masing-masing ya. Judulnya adalah studi kasus untuk waste heat boiler ya. Di sini topiknya sama seperti minggu kemarin. Jadi part pertama tentang introduction apa itu waste heat boiler, bagaimana cara kerjanya. Kemudian kedua tentang analisis performa dari waste heat boiler ya. Ya, seperti biasa saya akan coba bukakan YouTube ya. Sebetulnya waste heat boiler nih prinsip kerjanya sama seperti boiler-boiler pada umumnya ya. Yang membedakan di sini adalah cat budayanya. Jadi cat budayanya itu kalau boiler-boiler yang bisa kita kenal mungkin berasal dari pembakaran batu bara gitu ya, atau dari pembakaran minyak mungkin ya.
Oke, saya coba bukakan. Saya ambilkan dari Lesik ya. Yang belum tahu Lesik, Lesik ini semacam kayak akun untuk YouTube yang dia membuat video-video animasi terkait dengan engineering ya. Jadi nggak cuma boiler saja, di sini lebih luas ya. Silakan kalian akses sendiri kalau misalkan videonya putus-putus. Tuh linknya udah saya share di kolom chat ya. Ya ini boiler secara umum sebetulnya ya. Saya cari tadi yang khusus waste heat boiler atau ada juga yang nyebutnya waste heat recovery boiler itu agak susah ya. Ada sih tapi bahasanya tadi bahasa Tiongkok ya. Jadi agak gimana kalau nanti saya putar, apalagi nggak ada subtitlenya ya. Jadi saya coba putarkan yang boiler secara umum ini sebetulnya mirip saja sama waste heat boiler. Biggest and the most critical part of a thermal power plant. We will learn about the operation and construction of a typical power plant boiler. We will also clarify a popular misconception associated with boiler operation near the end of the video. The function of the boiler is to convert energy in the coal into high temperature. Large power plants typically use a type of boiler called a water tube boiler, where water flows through the tubes and fire surrounds it. Water tube boilers are ideal for high-pressure applications. There are also fire tube boilers, but they are used for small-scale applications. Burners in the boiler convert chemical energy in the pulverized coal into thermal energy. The hot gas that is produced travels all over the boiler. The first heat absorption unit of the boiler is an economizer. Highly pressurized water supplied by the feed water pump enters here. The economizer absorbs energy from the flue gas, which raises the temperature of the liquid. The water flows into the downcomer. It then passes through a narrow tube section called a water wall. The phase change of the water happens in the water wall. The steam that is produced, in addition to some water droplets, enters the steam drum again. The real function of the steam drum is to separate the water droplets from the steam. As a result, the steam leaving the steam drum is saturated and pure. Now, here are some thermodynamics facts. According to the second law of thermodynamics, the greater the heat source, the more efficient the cycle. Therefore, making the steam temperature very high will result in a highly efficient power plant. But this temperature increase has certain limitations. The steam turbine blade material cannot withstand temperatures greater than 600 degrees Celsius. So one more heat exchanger is added, and it is heated to the maximum allowable limit. Superheating also reduces the moisture content in the steam. The steam is then supplied to the turbine inlet. After the first a clever idea to increase the power plant efficiency is to bypass the steam completely after the first stage. This process is known as reheating. A heat exchanger known as a reheater is used for this purpose. Reheating power plant capacity along with the efficiency. Now, let's discuss an important misconception about boilers. We know that consider this droplet of water. Assume it is surrounded by a cover. If it gets converted to rise. Now consider the same droplet with no cover. Here, if the liquid gets converted to steam, the pressure will remain.
Because the fluid does not volume here, it is free to expand. Water inside the boiler is also like the water droplet without a cover. It's an open flowing system. The water to expand when the liquid is converted into steam, which means that the pressure should remain the same throughout. In actual practice, due to friction and other irregularities, a small drop in pressure occurs across the boiler. Save Learn Engineering from extinction. Please check out our Patreon page and make our channel sustainable. Oke, gitu aja ya. Jadi cara kerja dari boiler tuh sebetulnya sederhana ya. Jadi feed water ya yang berasal bisa dari kondenser itu dipanaskan, kemudian tentu pemanasannya bertingkat ya. Kalau di pembangkit yang besar itu biasanya ada economizer-nya, ada boilernya itu sendiri ya. Kemudian ada superheater. Kemudian baru hasilnya itu diumpankan ke turbin, memutar generator, menghasilkan listrik dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini sebetulnya mirip waste boiler. Cuman bedanya waste boiler ini biasanya dipakai di industri ya. Nah, pada kasus yang akan kita bahas ini lebih spesifik pada industri produksi pupuk ya, pada industri pupuk. Dan uap dari hasil boilernya itu tidak dipakai untuk membangkitkan listrik ya. Jadi untuk kebutuhan proses, industri proses ya. Jadi itu membutuhkan pupuk itu sendiri. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, jadi ini adalah skematik ya dari waste heat boiler yang akan kita analisis ya performanya atau kinerjanya. Nah, meskipun namanya itu waste heat boiler, tapi cara mengevaluasinya itu sama seperti boiler-boiler yang lain. Jadi menggunakan efisiensi sebagai parameter performa atau kinerjanya. Nah, di sini untuk kode waste heat boilernya itu adalah WHP 4003U ya. Ini adalah boiler tipenya ada water tube dengan single drum ya. Jadi kalau kalian pernah belajar ya, boiler itu ada 3 jenis ya. Ada yang fire tube, kemudian water tube, sama ada yang cast iron ya. Nah ini adalah yang jenis atau yang bertipe water tube ya, dengan single drum. Nah untuk WHB ini dia dilengkapi dengan economizer sebanyak 260 tube, kemudian boiler tank atau evaporator ya sebanyak 240 tube, kemudian ada superheater 80 tube, kemudian ada superheater grid type gas burner sebanyak 8 set ya. Lalu di sini ada bypass damper, ada outlet stack, kemudian bypass stack ya. Kemudian di sini ada safety relief door-nya ya. Ini sebagai pengaman saja ya. Kalau misalkan ada back pressure ya, back pressure pada gas turbin. Jadi ceritanya di sini panasnya ya itu diperoleh dari sisa pembakaran gas turbin ya. Jadi di depan sini nih ada sebuah instalasi gas turbin. Kemudian panas sisanya itu tidak langsung dibuang ke lingkungan ya, tidak langsung dibuang ke udara, tapi dia diumpankan sebagai pemanas waste heat boiler tadi ya 4003U ini. Nah, selain panas dari sisa pembakaran gas turbin, tentu saja entalpinya belum cukup tinggi. Di sini dia dibantu dengan burner. Di sini ada burner ini untuk menaikkan entalpi dari sisa hasil pembakarannya. Burnernya di sini menggunakan bahan bakar gas alam ya, natural gas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja ya, yang saya ambil dari beberapa sumber. Jadi ya, namanya economizer, kemudian boiler tube atau evaporator, dan superheater itu ya bentuknya sama gitu ya. Bentuknya sama-sama seperti tube-tube. Cuma bedanya di sini adalah jumlahnya. Biasanya economizer itu punya jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian-bagian tube yang lain ya.
Oke, jadi drumnya ada yang di bagian atas ini ya, kemudian di sini ada bagian face drumnya. Nah, boiler feed waternya berasal dari diagram yang saya tunjukkan dari kursor ini ya. Nanti masuk ke economizer dulu, kemudian nanti setelah dari economizer kemudian masuk ke apa namanya ini boiler tube ya, boiler tube, kemudian ke steam drum nanti uapnya itu dimasukkan ke dalam superheater. Superheater kemudian ini yang dipakai untuk produk uap akhirnya ya, yang dipakai untuk produksi pupuk. Seperti itu kurang lebih dari cara kerja dari waste heat boiler ini ya. Kemudian data-data yang diketahui, yang pertama diagram neraca energinya ya dari WHP 4003U ini. Konteks yang akan kita bahas di sini tidak hanya tentang waste heat boilernya saja, karena di sini kita kan mendapatkan supply panas juga dari gas turbin ya, dari sisa gas turbin. Jadi kita akan juga melihat di sini gas turbin generatornya, sistem gas turbin generator yang dikoppel dengan WHB-nya. Nah, di sini ada beberapa kalor dan juga energi. Yang pertama ada Q1. Q1 ini adalah natural gas untuk bahan bakar gas turbin ya. Kemudian di sini ada Q2. Q2 ini bukan kalor ya, tapi ini adalah bentuk energi listrik. Kemudian Q3 ini adalah waste heat dari sisa pembakaran gas turbin. Kemudian Q4 ini adalah bahan bakar untuk burnernya tadi, kan ada burnernya ya. Kemudian Q5 inilah output akhir ya, final product, yaitu berupa energi yang dibawa oleh steam, oleh uap ya, yang dimaksudkan oleh WHB, waste heat boiler. Jadi kurang lebih ada 5 komponen energi yang akan kita bahas untuk menghitung berapa performa atau lebih tepatnya di sini adalah efisiensi dari waste heat boiler yang akan kita evaluasi. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya kalau ada 2 metode biasanya yang sering dipakai untuk melakukan perhitungan ya, untuk melakukan analisis evaluasi dari kinerja boiler. Yaitu ada metode direct dan juga metode indirect. Bedanya apa? Kalau metode direct itu kita memperhitungkan hanya memperhitungkan output energi dan juga input energinya saja. Sementara kalau metode indirect, perhitungan efisiensinya itu berdasarkan kalor-kalor yang hilang atau losses kalor yang terjadi ya, dan juga menghitungnya lebih rinci kalau metode tak langsung. Jadi untuk setiap komponen, bahkan bahan bakarnya itu terdiri saja, kemudian pembakarannya itu sempurna atau tidak gitu ya. Kemudian ada kualitas udaranya berapa gitu ya hasilnya. Nah, untuk keperluan evaluasi kita hari ini, kita hanya akan menggunakan metode langsung saja. Jadi, kita akan mempergunakan metode langsung. Yang akan kita pakai di sini adalah yang pertama output energinya. Output energi yang digunakan itu kan adalah Q5. Q5 yaitu energi yang kita harvest ya, energi yang kita dapatkan dari WHB. Sementara untuk inputnya itu ada 2 kan, yaitu Q3 dan juga Q4. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya kita ingin mencari nilai Q3, Q4, Q5 untuk dapat menghitung nilai efisiensi dari WHB. Cuman di sini Q3 itu nanti juga akan berkaitan dengan Q1 dan juga Q2 ya. Jadi kita melihat bagaimana perhitungan untuk Q3-nya. Oke, ini adalah data-data spesifikasi dan juga data-data operasi untuk WHB 4003U ini ya. Yang pertama di sini ada data spek WHB 4000U. Di sini tadi jenisnya udah disebutkan ya, jenisnya di sini adalah water tube ya, atau boiler pipa air. Kemudian kapasitas uap desainnya ini adalah 90,7 ton per hour. Kemudian tekanan uap desainnya 44 kg per cm square. Kemudian temperatur uap desainnya ini adalah 401 derajat Celcius. Temperatur ambientnya 26,7 derajat Celcius. Kemudian feed water rate-nya adalah 92,532 ton per hour. Kemudian feed water temperature-nya 113 degree Celcius dan feed water pressure-nya adalah
60 kg per cm square. Ya. Kemudian untuk data spek bahan bakarnya, tadi jenisnya adalah natural gas, konsumsi bahan bakarnya 7,9 ton per hour, komposisinya adalah seperti ini, ada metana dengan komposisi paling banyak ya, yaitu 85,11%, kemudian ada etana, propana, isobutana, noralbutana, dan sebagainya ya. Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya untuk data konsumsi gas alam WHB-nya, ini yang dipakai untuk burner ya, untuk burner WHB-nya tadi. Ini ada data selama 3 hari, tanggal 27, 28, dan tanggal 29 ya, Januari 2014. Rata-rata mungkin sekitar 49 juta ya, 49 juta kilokalori per hour. Jadi di datanya langsung data nilai kalornya ya. Biasanya kalau kalian dapatkan data raw-nya itu masih dalam bentuk mass flow biasanya, ataupun debit ya, volumetrik ataupun mass flow rate ya. Kebetulan di sini datanya sudah dalam bentuk energy rate ya, yaitu kilokalori per hour. Jadi nggak perlu menggunakan persamaan. Kalau misalkan diketahuinya itu adalah mass flow-nya ataupun debitnya, maka kalian harus menghitung dulu ya, menghitung dulu energy rate-nya ya, yaitu menggunakan persamaan m dot dikalikan dengan gross calorific value atau GCV ya. Kemudian untuk data konsumsi gas alam pada bagian gas turbin generatornya, ini juga pada tanggal 27, 28, 29 Januari, rata-rata mungkin sekitar 30-an ya, 30 juta kilokalori per hour. Kemudian untuk data output listrik gas turbin generatornya, ini ada di sekitar 8,6 ya. 8,65 mungkin ya, 8,6567 megawatt ya. Kemudian untuk data operasi pada sisi waste heat boiler, di sini untuk boiler feed water-nya, boiler feed water flow-nya ya, BFW flow-nya itu adalah 87,25 pada tanggal 27, pada tanggal 28, 88, tanggal 29, 289. Berarti mungkin sekitar rata-ratanya 88 ya, per hour. Kemudian BFW pressure-nya, boiler feed water pressure-nya yaitu sekitar 59,1 kg per cm square. Dan boiler feed water economizer temperature ini, jadi ini adalah inletnya ya, karena tadi kan BFW itu masuk pertama kali melalui economizer ya. Jadi economizer temperature inletnya itu adalah 112,9 degree Celsius ya pada tanggal 27, dan 101,1 degree Celsius pada tanggal 28, tanggal 29, 101 degree Celsius. Ini dari sisi inputan boilernya ya, fluida input pada boiler. Kemudian dari fluida output boiler, ini ada data steam ya, data steam pada tanggal 27 Januari, itu steam flow-nya 86,3 ton per hour. Kemudian steam pressure-nya 42,38 kg per cm square. Kemudian steam boiler temperature out-nya yaitu sekitar 409,8 degree Celsius ya pada tanggal 27 Januari. Kemudian pada tanggal 28 Januari steam flow-nya 87 ya, mirip-mirip lah ya. Kemudian steam pressure-nya 42 dan steam boiler temperature out-nya adalah 409 ya, degree Celsius. Kemudian pada tanggal 29 Januari steam flow-nya 89, steam pressure-nya 41,98, ya 42 lah ya kalau dibulatin. Steam boiler temperature adalah data-data yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja dari WHB 4003U tadi ya. Jadi yang di slide sebelumnya ada data spek ya, rasional juga ya tadi. Jadi ini adalah data spek, ini adalah data operasional ya. Ini juga data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan beberapa asumsi ya, dan juga pendekatan. Ingat yang akan dipakai di sini adalah metode direct.
metode direct itu untuk mengevaluasi efisiensinya, kita memerlukan dua data. Yang pertama data output, ya, output energinya, kemudian data input energinya, ya, yang masuk dan juga yang keluar dari WHB, ya. Nah, kebetulan di sini data outputnya, ya, energi outputnya itu adalah kalor, ya, kalor steam yang diproduksi, kalor steam yang diproduksi. Sementara data inputnya itu ada dua di sini kebetulan, yaitu Q3 dan juga Q4. Q3 itu adalah kalor yang dilepas, ya, kalor dari sisa pembakaran gas turbin, ya. Kemudian Q4 itu adalah kalor yang dikonsumsi oleh WHB, yang dipakai untuk burner tadi, ya, Q4. Tuh. Oke, selanjutnya Q1 tadi itu adalah kalor natural gas yang dikonsumsi oleh gas turbin, Q2 itu adalah data output listriknya. Nanti ini untuk menghitung Q3, ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi kan ada yang belum diketahui, ada Q3 sebagai tabel data operasi, ya. Jadi kita perlu menghitung Q3 saja di sini untuk kalor inputnya. Oke, berdasarkan neraca NASA, Q3 itu kan adalah selisih, ya. Selisih antara Q1 dengan Q2, ya. Kalau kita lihat lagi tadi di diagramnya. Jadi di sini Q2 ditambah Q3 itu sama dengan Q1, ya. Tentu saja dengan asumsi di sini nggak ada losses udara atau lossesnya bisa diabaikan, ya, karena tidak terlalu signifikan. Seperti itu. Jadi kalau metode langsung enaknya kayak gitu, ya. Jadi losses yang apa namanya yang hilang, ya, itu tidak diperhitungkan di dalam evaluasi, ya. Kemudian di sini Q1-nya, Q1-nya tadi ada, ya, ada di tabel ini, ya, yaitu data konsumsi gas alam oleh gas turbin generator. Di sini diambil satu data saja, yaitu pada tanggal 27 Januari, yaitu nilainya sebesar 31.577.188 kilokalori per jam. Itu adalah datanya. Kemudian, nah ini, ya, ini Q1 tadi adalah data pada tanggal 27. Kemudian untuk Q2-nya itu adalah nilai dari listrik yang dibangkitkan. Tadi pada tanggal 27 nilainya adalah sebesar 8,7 megawatt. Jadi di sini 8,7 megawatt kita ubah menjadi kilokalori per hour, ya, agak sama aja satuannya. Ini diubah menggunakan faktor konversi, ya. Megawatt diubah kilowatt dikalikan 10 pangkat 3, kemudian dari watt diubah ke joule per sekon, ya. Faktor konversinya 1, kemudian dari joule diubah ke kalori, itu faktor konversinya adalah 0,24, ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan konversi 8,7 megawatt itu adalah sebesar 7.516.800 kilokalori per jamnya. Jadi data Q1-nya itu adalah 31 juta, data Q2-nya adalah 7 juta. Jadi memang betul-betul banyak yang hilang, ya. Yang tidak terkonversi menjadi energi listrik itu memang betul-betul banyak. Ya, mungkin yang terkonversi sekitar berapa tuh? 7 juta per 31 juta. Ya, katakanlah mungkin sekitar 45%, ya. Jadi 55%-nya itu, ya, jadi gas, jadi energi gas buang tadi, ya. Makanya dipakai gas buang tadi tidak langsung dibuang, tapi dia dipakai untuk memanaskan WHB, waste boiler, ya. Jadi Q3 itu yang menjadi inputan untuk WHB tadi sebesar 24.060.388 kilokalori per jam, ya. Oke, jadi seperti itu, ya. Kemudian Q4-nya tadi dari data operasional, ya. Data operasionalnya tadi Q4 itu, ya, 48 juta, ya. 48.569.792 kilokalori per jam. Jadi Q3, Q4 kita udah dapat. Jadi
input WHB-nya pada tanggal 27 tuh ya penjumlahan antara Q3 sama Q4 ya. Itu 24 juta ditambah 48 juta, mungkin sekitar berapa? 72 juta ya, sekitar 72 juta, 600 ribuan kilokalori per jam ya. Oke, kemudian selanjutnya tinggal kita menghitung Q5 ya. Berapa kalor yang dibangkitkan dalam bentuk steam. Nah, sebetulnya ini yang agak tricky ya. Kenapa? Karena untuk mencari Q5 ini kita harus tahu berapa nilai entalpinya ya. Ya, karena di sini tidak langsung diketahui berapa energi yang dibangkitkan ya. Yang diketahui di sini hanya adalah bentuk yang pertama mass flow, kemudian pressure, sama temperature ya. Jadi nggak ada nilai berapa nilai kalornya, ya. Entalpinya nggak diketahui. Jadi untuk mencari Q5 kita membutuhkan bantuan tabel ya. Tabel termodinamika, tabel properties ya. Oke, kita cek dulu untuk persamaan Q5-nya. Q5 itu kan adalah kalor yang dibangkitkan dalam bentuk steam ya. Sehingga persamaannya adalah Q5 sama dengan M steam ya, M dot steam ya. Kurang dotnya, kurang titiknya, yaitu mass flow steam-nya, kemudian dikalikan dengan selisih entalpi steam-nya dengan boiler feed water ya. Jadi selisih entalpi output dengan outlet dengan inlet ya. Jadi steam ini kan adalah outlet dari WHB-nya, sementara economizer-nya tadi ya, yang merupakan jalan masuk untuk boiler feed water-nya, itu adalah inletnya. Jadi selisih entalpi uap dengan selisih entalpi BFV-nya seperti itu. Jadi untuk mencari nilai H steam, kita memerlukan tabel superheated vapor ya, atau superheated steam. Kemudian untuk mencari nilai entalpi BFW-nya, kita memerlukan tabel subflow water. Ingat dengan tabel ini ya, di pelajaran termodinamika. Oke, kemudian kita lihat data-data operasionalnya. Tanggalnya harus sama ya, tanggal 27 ya. Kalau pakai Excel sebetulnya lebih mudah ya. Jadi tinggal kita tahu persamaan awalnya bagaimana, kemudian tinggal copy persamaan atau formulanya ya. Oke, kita cek pressure BFW-nya pada tanggal 27 itu adalah 59,1 kg per cm square ya. Ya, 59,1 kg per square ya. Yang mana 1 kg per cm square itu setara dengan 98.066,5 Pascal ya. Jadi pressure BFW-nya kalau kita ubah dalam satuan SI itu adalah sekitar 5,8 megapascal ya. Atau sekitar 57.957 5.795.730 Pascal. Atau kita singkat saja jadi 5,8 megapascal. Karena di sini kebetulan di tabelnya itu juga satuannya adalah megapascal. Kemudian untuk temperatur BFW-nya, ini yang tadi adalah temperatur economizer in-nya itu ya. Itu adalah sekitar 112,9 degree Celcius. Nah, kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek yang temperaturnya 112,9 nggak ada. Jadi kita harus menggunakan interpolasi di sini. Jadi kita interpolasi pada dua kolom ya. Yang pertama pada kolom P sama dengan 5 MPa, yang kedua adalah pada kolom P sama dengan 10 MPa. Kenapa? Karena yang tekanan 5,8 juga nggak ada di sini ya. Jadi harus menginterpolasi 3 kali ya. 2 interpolasi temperatur sama nanti 1 kali adalah interpolasi pressure. Masih ingat ya persamaan untuk interpolasi di sini? Kalau nggak ingat ini persamaannya. Jadi seperti persamaan garis linier sebetulnya ya. Jadi di sini menggunakan interpolasi linier. Persamaannya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi dengan X1 ya. Dimana di sini interpolasi temperatur pada tekanan 5 megapascal untuk indeks satunya ya, sementara untuk indeks 2-nya itu adalah interpolasi temperatur pada tekanan
10 megapascal gitu ya. Oh sorry, inilah stepnya ya. Yang pertama adalah interpolasi temperatur pada tekanan 5 megapascal, kemudian yang kedua interpolasi temperatur pada tekanan 10 mega. Nah, itu nanti yang ketiga, yang terakhir adalah interpolasi tekanan pada temperatur 111,9. Oke, kemudian step pertama tadi adalah interpolasi temperatur pada tekanan 5 megapascal ya. Kita lihat pada kolom 5 megapascal di sini temperatur 112 di antara 100 dan 120 ya. Berarti di sini T1-nya 100, T2-nya adalah 120 ya. Dengan cara yang sama H1-nya berarti adalah 822,85, H2-nya adalah 507,19. Kemudian tinggal kita masukkan saja nilai-nilai tadi ke dalam persamaan interpolasi ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai ya, nilai entalpi pada tekanan 5 megapascal, temperatur 112,9 degree Celcius itu adalah 477,25 kilojoule per kilogram. Itu tadi adalah nilai entalpi pada tekanan 5 MPa pada temperatur 112,9 degree Celcius. Kemudian step kedua adalah menginterpolasi temperatur pada tekanan 10 megapascal ya pada kolom kedua di sini pada T sama dengan 10 MPa. T1 T2-nya sama yaitu T1-nya 100, T2-nya 120. Sementara untuk H1-nya sini berubah menjadi 426,62, H2-nya adalah 510,73 ya. Kita substitusi, masukkan nilai-nilai tadi ke dalam persamaan interpolasi. Kita akan dapatkan di sini entalpinya adalah 480,87 kilojoule per kilogram. Jadi dua entalpi masing-masing pada tekanan 5 dan juga 10 megapascal pada temperatur 112,9. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpolasi berdasarkan tekanan ya. Tadi temperaturnya udah di temperatur yang sama semua, yaitu 112,9. Selanjutnya adalah menginterpolasi pada tekanan 5,8 megapascal. Persamaannya masih sama, cuma di sini bedanya adalah kalau tadi menggunakan T ya, ini juga menggunakan T, maka pada interpolasi ketiga kita menggunakan P ya. Jadi X-nya itu diganti dengan P. Kemudian kita substitusi nilai yang sudah kita dapatkan tadi ya. HP 10 MPa tadi sebesar 480,87. Kemudian HP 5 MPa, 5 megapascal itu adalah 477,25. Ini. Kemudian P2-nya itu adalah 10, P1-nya adalah 5. Sementara P yang kita cari itu adalah 5,8 megapascal. Ya, di sini kita akan dapatkan entalpi boiler heat water pada tekanan 5,8 MPa dan temperatur 112,9 degree Celcius itu adalah besar 477,83 kilojoule per kilogram ya. Ya sebetulnya nggak pakai interpolasi tekanan juga nggak apa-apa sih. Kenapa? Karena di sini lebih dekat ke 5 MPa yang dibandingkan dengan 10 MPa. Sehingga hasil interpolasinya pun juga mirip ya. Yang 5 MPa 477,25, yang 5,8 MPa di sini adalah 477,83 kilojoule per kilogram. Itu. Kemudian selanjutnya adalah mencari nilai H-steam. Tadi kan baru nilai HFW-nya saja ya. Nah, HFW di sini HBFW tadi dia menggunakan tabel A7 ya kalau di buku channel. Kalau H-steam dia menggunakan tabel A6, tabel A6. Kita tuliskan lagi di sini HBFW-nya yaitu sebesar 477,83 kilojoule per kilogram ya. Kemudian selanjutnya adalah mencari nilai entalpi steam. Tadi diketahui tekanan steamnya adalah 4,16 MPa, kemudian temperatur steamnya adalah 409,8 degree Celcius ya. Nah ini ya. Nah ini diubah dulu ya, diubah dulu.
Kalau temperaturnya nggak perlu diubah, nggak apa-apa ya, 409,8. Jadi steam pressure-nya yang 42,38 kg per cm square itu diubah dulu menjadi megapascal ya. Diubah dapat nanti 4,16 megapascal. Oke, setelah dapat tekanan dan juga temperatur steamnya, langkahnya mirip seperti mencari HPFP, yaitu menggunakan interpolasi. Karena di sini tekanannya yang 4,16 ini nggak ada ya, nggak ada di kolom. Yang ada di sini 4 megapascal sama 4,5 megapascal. Ya. Kemudian untuk steamnya juga sama ya. Di sini yang persis 409,8 kan. Jadi nanti interpolasinya di antara temperatur 400 sama 450 ya. Ini dikasih tanda silang ya, temperaturnya di sekitar sini ya. Jadi yang dipakai nanti adalah H pada P4 MPa yaitu 3. Oke. Kita lihat di slide-nya saja ya. Oke, yang pertama yaitu interpolasi pada tekanan 4 megapascal ya, pada temperatur 409,8. Ini enggak saya tulis ya keterangannya ya. Kalian pahami sendiri lah ya. Jadi ini adalah interpolasi linier untuk temperatur ya. Jadi di sini kita menggunakan temperatur 400 sebagai T1-nya, kemudian T2-nya adalah 50. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai entalpi satunya itu adalah 3214,5 dan entalpi 2-nya H2-nya adalah 3331,2 ya. Sehingga kita akan dapatkan entalpi steam pada tekanan 4 megapascal dan suhu 409,8 degree Celcius itu adalah sebesar 3237,5 kilojoule per kilogram ya. Selanjutnya yaitu interpolasi temperatur atau suhu pada tekanan steam 4,5 megapascal ya. Caranya sama mirip seperti yang sebelumnya. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai entalpinya itu adalah sebesar 3228,9 kilojoule per kilogram. Nah, kita sudah melakukan 2 interpolasi temperatur. Step selanjutnya adalah interpolasi tekanan. Yaitu tekanannya yang kita harapkan tadi 4,16 ya. 4,16 kita gunakan dari data interpolasi linier tekanan 4 dan juga 4,5 megapascal. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai entalpi steam-nya yaitu sebesar 3234,75 kilojoule per kilogram. Jadi steam-nya pada tekanan 4,16 dan juga temperatur 409,8 ya itu adalah sebesar 3234,75 kilojoule per kilogram. Jadi tinggal menghitung saja berapa nilai Q5-nya. Q5-nya adalah M dot steam kalikan dalam kurung H steam dikurangi dengan HBFV. M dot steam-nya tadi masih satuan ton ya, kita ubah ya. Ini juga pembaginya adalah jam, kita ubah nanti ke per sekon ya. Jadi SI semua nanti ya, jadi 86,3 ton per jam, diubah menjadi kilogram kalikan 1000 yang faktor pengalinya. Kemudian jam diubah ke detik, itu berarti dibagi dengan 3600 kon. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilainya adalah 66.109,34 kilojoule per sekon ya. Oke, agar satuannya sama, tadi Q3 dan juga Q4-nya satuannya adalah kilokalori per jam per hour, kita ubah juga ini menjadi kilokalori per hour ya. Jadi joule diubah, kilojoule diubah ke kilokalori itu dikalikan 0,024 ya faktor konversinya. Kemudian sekon diubah ke jam, berarti itu dikalikan 3600 ya. Jadi itu jam ada 3600 kon. Sehingga di sini kita akan peroleh besar dari kalor steam-nya itu adalah 57.418.469 kilokalori per jam. Oke, udah komplit ya. Q3 tadi udah, Q4 juga udah, Q5 juga barusan kita dapatkan. Sehingga selanjutnya yaitu tinggal kita mengevaluasi nilai efisiensinya menggunakan metode langsung. Ya. Persamanya adalah
efisiensi termal, eta termal sama dengan kalau output yaitu Q5 dibagi dengan kalau input. Kalau inputnya adalah Q3 ditambah dengan Q4. Ya. Sehingga di sini kita akan dapatkan nilai efisiensi termalnya adalah sebesar 0,78 atau kalau dijadikan persentase adalah 78% ya, efisiensinya 78%. Selanjutnya tinggal kita bandingkan saja dengan beberapa referensi ya, dengan standar. Nah, ini adalah tipikal boiler efisiensi berdasarkan standar EN 12952/15 ya. Kita lihat di sini tadi kan bahan bakarnya natural gas ya. Jadi harusnya tipikal boiler efisiensinya itu tinggi ya, 94 sampai 95. Sementara tadi ini jauh di bawah ya, 78. Ya. Di bawah 80%. Jadi bisa kita simpulkan ya dari evaluasi menggunakan metode langsung ya bahwa WHP 4030 tadi itu kondisinya sudah perlu maintenance ya. Mungkin di situ sudah banyak slag ya, sudah ada slugging di situ ya. Di dalam pipa-pipanya mungkin juga sudah ada pengerak ya, ada faktor apa namanya? Ada fouling ya, terjadi fouling ya mungkin di dalam pipa-pipanya ya. Jadi memerlukan maintenance. Namun sebelum itu alangkah baiknya kalau dievaluasi kembali menggunakan metode satunya lagi ya, pakai impact. Ya. Atau di situ nanti kita juga bisa mengidentifikasi kira-kira lossesnya paling besar di bagian mana ya, apakah di bagian economizer-nya, di bagian boiler tube-nya atau evaporatornya atau di bagian spot heater-nya ya. Jadi gitu ya untuk melakukan evaluasi sebuah boiler. Ya. Jadi ada dua metode yang bisa kalian gunakan, direct ataupun indirect. Kemudian untuk standarnya, sebetulnya standarnya bebas, mau pakai ASME juga boleh ya. Ini kebetulan saya dapatnya yang kode standarnya EN. Jadi kalau berdasarkan EN ini nilai efisiensinya juga tergantung dari nilai standar efisiensinya tergantung dari bahan bakar yang dipakai. Natural gas yang paling tinggi ya, kemudian fuel oil di sini sebesar 92 sampai 95. Kemudian untuk coal 88 sampai 95 sampai 92 ya. Jadi kalau untuk coal untuk 88 berbagus ya. Kalau wood chips 87, ya 87 sampai 91. Kalau bak ini apa ya? 85 sampai 90. Kalau pit dia 85 sampai 89. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk tipikal boiler efisiensi dengan berbagai bahan bakar ya. Jadi makin ringan bahan bakarnya ya, bentuk pasangnya gas, itu efisiensinya seharusnya lebih tinggi ya dibandingkan kalau bahan bakarnya itu cair ataupun padat gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nanti untuk tugas kelompoknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalian kelompoknya saya aja yang bagi ya, biar adil ya. Nanti juga saya akan random ya, pakai randomizer. Kemudian nanti tugasnya adalah membuat laporan analisis dan evaluasi ya dari sebuah sistem ataupun sebuah komponen thermal bebas ya. Jadi kelompok Anda sendiri yang menentukan, dibuat dalam bentuk Word dan juga PPT. Jadi output dari tugasnya nanti adalah Word dan juga PPT. PPT ini yang nanti akan dipresentasikan, bahan presentasi ya. Jadi highlight dari laporannya. Laporannya itu yang udah detail ya. Detail, jadi ada pendahuluannya gitu ya. Kemudian ada tinjauannya kalau misalkan kalian menggunakan metode dari referensi paper lain ya. Textbook pun nggak apa-apa, bisa dimasukkan juga, kemudian masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Kalau lebih seperti itu ya untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan minggu depan bersamaan dengan presentasinya ya. Ya, mungkin nanti yang agak kurang diuntungkan adalah kelompok pertama ya. Kelompok pertama sama kelompok kedua. Jadi nanti saya akan bagi 4. Kelompok 1-2 itu maju minggu depan, minggu keempat. Kemudian kelompok 3-4 itu maju di minggu kelima. Setelah itu ganti dosen ya, bukan saya lagi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya atau terkait dengan pembahasan yang WHB tadi, basic boiler, atau waste heat recovery boiler ya, ada juga yang nyebut seperti itu. Nggak ada?
Ya, kalau nggak ada berarti bisa kita cukupkan ya untuk kuliah kita pada hari ini ya. Sampai jumpa di minggu depan, nanti kelompoknya akan saya bagi mungkin di tanggal 15 ya. Terima kasih, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.